Kali ini kita akan bedah hasil riset ekonomi terbaru kami. Riset ini mengungkap gimana peta perdagangan global lagi digambar ulang. Serunya, di tengah perseteruan raksasa ekonomi, ternyata ada loh pemenang-pemenang tak terduga. Yuk kita cari tahu siapa mereka dan kenapa. Nah, ini dia pertanyaan besar yang jadi pemicu riset kami. Kalau Amerika dan Tiongkok lagi perang dagang, logikanya kan semua pihak harusnya rugi ya. Tapi anehnya data kami malah nunjukin beberapa negara justru ekonominya meroket. Loh, kok bisa gitu? Untuk menjawab teka-teki tadi, kita perlu lihat sebuah konsep inti yang jadi kunci. Gini, keputusan dagang sekarang itu udah nggak melulu soal siapa yang produksinya paling murah. Pertanyaannya udah geser jadi siapa yang bisa kita percaya. Dan konsep itu namanya friendshoring. Ini perubahan yang fundamental banget loh. Kalau dulu biaya itu rajanya, sekarang friendshoring ini lebih memprioritaskan dagang sama negara-negara yang dianggap sahabat. Maksudnya, mitra yang sejalan secara politik. Jadi intinya sekarang adalah kepercayaan, bukan lagi sekedar efisiensi. Penting nih buat kita bedain friendshoring dari istilah-istilah lain. Ada yang namanya nearshoring, itu mindahin pabrik ke negara tetangga biar ongkir murah. Terus ada reshoring, itu narik lagi produksi balik ke negara sendiri. Nah, friendshoring ini beda. Fokusnya itu keselarasan politik, nggak peduli negaranya dekat atau jauh. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Konsep ini udah jadi pusat kebijakan global loh. Dipopulerkan langsung oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen. Beliau menggambarkannya sebagai strategi buat bangun rantai pasok yang lebih kuat dengan mitra yang bisa dipercaya. Ini bukti nyata kalau geopolitik sekarang benar-benar ngebentuk kebijakan ekonomi. Oke, dalam riset kami menemukan ada 4 langkah yang mendorong fenomena friendshoring ini. Semuanya itu dimulai dari guncangan geopolitik besar. Guncangan ini bikin pemerintah dan perusahaan mikir ulang soal risiko. Akhirnya, mereka mengalihkan perdagangan ke negara-negara yang dianggap lebih aman secara politik. Hasil akhirnya, rantai nilai global atau jaringan produksi dunia yang rumit itu sekarang disusun ulang berdasarkan pertemanan politik. Secara teori, konsep ini kedengarannya masuk akal banget. Tapi pertanyaannya, beneran kejadian nggak sih di dunia nyata? Nah, untuk membuktikannya, kita meneliti satu kawasan yang jadi kunci, APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Kenapa APEC? Simple. Skalanya itu raksasa. Coba bayangkan, APEC ini menyumbang hampir setengah dari seluruh perdagangan dunia. Jadi, pergeseran sekecil apapun di sini, dampaknya pasti terasa ke seluruh dunia. Bagi kami, APEC itu kayak laboratorium yang sempurna. Kenapa? Soalnya di dalamnya ada 2 raksasanya, Amerika Serikat dan Tiongkok. Plus, banyak negara lain yang beragam banget, baik dari sisi politik maupun keterlibatan di rantai pasok. Ini ibarat miniatur ekonomi dunia, pas banget buat kita amati gimana friendshoring bekerja di lapangan. Nah, jadi begini metode kami. Negara-negara APEC ini kita kelompokkan. Ada yang pro-Amerika, ada yang dekat dengan Tiongkok, dan ada juga kelompok negara yang perannya penting banget di rantai nilai global. Dengan cara ini, kita bisa lihat polanya dengan jelas. Siapa sih yang paling diuntungkan dari pergeseran dagang ini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, hasil analisis kami. Dan ternyata datanya langsung menunjukkan dengan jelas siapa saja pemenang dari penataan ulang perdagangan global ini. Dari data, polanya kelihatan jelas banget. Sejak perang dagang meletus di 2018, ekspor ke Amerika dari negara-negara tertentu, terutama Meksiko, Kanada, dan Vietnam, itu melonjak drastis. Ini bukan kebetulan ya, ini bukti nyata kalau ada pengalihan arus perdagangan besar-besaran. Coba kita lihat angkanya ya. Meksiko dan Kanada yang memang sudah lama jadi sahabat Amerika, pertumbuhan ekspornya luar biasa. Angka ini seolah-olah mengkonfirmasi kalau kedekatan geografis plus pertemanan politik yang solid itu jadi keuntungan super besar di era friendshoring ini. Tapi, dari semua data yang kami analisis, ada satu negara yang ceritanya paling menonjol dan menarik. Yuk, kita sorot kasusnya Vietnam. Pertumbuhan ekspor Vietnam ke Amerika itu benar-benar fenomenal, bahkan sampai melampaui negara-negara kuat lain di kawasan. Dan lonjakannya ini terjadi pas banget setelah perang dagang dimulai. Ini sinyal kuat kalau Vietnam pinter banget memanfaatkan peluang dari perubahan rantai pasok global. Biar kebayang skalanya segede apa, cuma dari satu sektor aja, yaitu permesinan. Ekspor Vietnam ke Amerika itu meroket lebih dari 320%. Ini bukan sekedar kenaikan biasa, ini ledakan. Ini menandakan ada pergeseran yang sangat mendasar di struktur ekonomi.
Tapi yang bikin lebih kaget lagi, ternyata Vietnam nggak cuma menang di pasaran Amerika. Ekspor mereka ke Tiongkok juga terus naik. Ini nunjukin kalau Vietnam nggak sekedar milih satu kubu, tapi mereka cerdas memposisikan diri sebagai jembatan penting di antara dua raksasa ini. Jadi kesimpulan kami cukup jelas. Kunci sukses Vietnam itu ada di kemampuannya untuk jadi semacam hub yang nggak tergantikan di rantai nilai global yang baru ini. Mereka jago memanfaatkan posisinya untuk dapat untung dari pengalihan arus dagang, baik dari Amerika maupun dari Tiongkok. Oke, setelah lihat kasus Vietnam, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih arti temuan ini semua buat ekonomi global ke depannya? Nah, ini poin yang krusial banget. Dunia ini sebenarnya bukan sedang mengalami deglobalisasi. Yang kita saksikan ini lebih tepat disebut reglobalisasi. Ekonomi global itu lagi menata ulang dirinya sendiri, membentuk blok-blok baru yang dasarnya bukan lagi cuma efisiensi, tapi juga pertemanan dan kepercayaan politik. Jadi, dari analisis kami, ada dua faktor kunci untuk bisa sukses di era baru ini. 1. Keselarasan politik, alias jadi teman baik kekuatan besar. 2. Punya kapasitas industri yang mumpuni buat nangkep aliran perdagangan yang dialihkan. Kombinasi dua hal ini, itulah formula kemenangannya. Dan jangan anggap remeh skala pergeseran ini ya. Riset lain yang kami rujuk itu memperkirakan sekitar 26% dari total ekspor global, nilainya triliunan dolar, bisa terdampak tren friendshoring ini. Ini adalah penataan ulang tatanan ekonomi dunia dalam skala yang masif. Karena itu, kami ingin menutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat peta ekonomi dunia sedang digambar ulang, bukan lagi karena efisiensi, tapi karena pertemanan politik, pertanyaan terpentingnya adalah, di tatanan baru ini, negara kita mau memposisikan diri di mana?